Apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan oleh P-Network? Baru-baru ini, P-Network merilis pembaruan yang tidak bisa dianggap biasa. Ini bukan sekadar peningkatan sistem rutin. Ini adalah sinyal. Sinyal bahwa proyek ini sedang bergerak ke fase yang jauh lebih serius menuju Open Mainnet. Dengan pendekatan revisi cerdas, pengujian skenario dunia nyata, dan keputusan berbasis data, P-Core Team tampaknya sedang memastikan satu hal. Ketika jaringan dibuka sepenuhnya, sistemnya harus benar-benar siap. Apakah ini pertanda bahwa momen besar semakin dekat? Atau justru fase penyaringan terakhir sebelum ekspansi skala global? Di video ini, kita akan membedah secara sistematis apa arti pembaruan ini, mengapa strategi yang digunakan sangat penting, dan bagaimana dampaknya terhadap masa depan ekosistem P-Network. Simak sampai akhir, karena detail-detail kecil dalam pembaruan ini bisa jadi adalah potongan puzzle menuju langkah besar berikutnya. Rocket P-Network merilis pembaruan mengejutkan, langkah strategis menuju Open Mainnet. P-Network kembali menjadi sorotan setelah merilis pembaruan penting yang menandai langkah strategis menuju fase Open Mainnet. Pembaruan ini bukan sekadar peningkatan teknis biasa, melainkan sinyal kuat bahwa proyek sedang memasuki tahap persiapan yang lebih matang, dengan fokus utama pada stabilitas, skalabilitas, dan kesiapan ekosistem sebelum ekspansi besar dilakukan. Di tengah ekspektasi jutaan pengguna global, P-Network menunjukkan bahwa membangun ekosistem blockchain berskala besar tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Perjalanan menuju Open Mainnet adalah proses kompleks yang membutuhkan ketelitian, evaluasi berkelanjutan, serta pengujian nyata di berbagai kondisi. Inilah yang kini menjadi fokus utama tim pengembang inti. Transisi menuju fase persiapan tingkat lanjut. Selama beberapa tahun terakhir, P-Network berkembang dalam ekosistem tertutup, enclosed mainnet. Fase ini memungkinkan pengujian internal, pengembangan aplikasi, serta pembentukan fondasi komunitas global yang masif. Kini, arah pengembangan mulai terlihat semakin jelas, persiapan menuju Open Mainnet. Namun, alih-alih terburu-buru, P-Core Team memilih pendekatan bertahap dan sistematis. Mereka menekankan pentingnya peninjauan siklus berkelanjutan, pengujian berbasis skenario nyata, optimalisasi berbasis analisis data, penguatan keamanan pengguna. Pendekatan ini menunjukkan kedewasaan dalam pengembangan sistem blockchain. Alih-alih mengejar momentum sesaat, tim memilih membangun fondasi yang kokoh agar jaringan mampu bertahan dalam jangka panjang. Metode modifikasi cerdas, bukan sekadar update. Salah satu inti dari pembaruan ini adalah konsep modifikasi cerdas atau smart revision. Apa maksudnya? Modifikasi cerdas berarti setiap perubahan tidak dilakukan secara spekulatif atau prematur. Sebaliknya, setiap revisi didasarkan pada 1. Evaluasi kinerja sebelumnya. 2. Identifikasi kelemahan sistem. 3. Analisis potensi hambatan, bottleneck. 4. Optimalisasi berdasarkan data aktual. Dalam dunia blockchain, banyak proyek gagal bukan karena ide yang buruk, melainkan karena skalabilitas yang tidak siap saat lonjakan pengguna terjadi. Sistem yang tanpa efisien di atas kertas bisa mengalami tekanan besar ketika digunakan secara massal. P-Network berupaya menghindari jebakan tersebut. Alih-alih memaksakan peluncuran besar tanpa kesiapan infrastruktur, tim melakukan penyempurnaan iteratif. Proses ini mencerminkan filosofi trial and error yang disiplin, menguji, mengevaluasi, memperbaiki, lalu menguji kembali. Pengujian berbasis skenario dunia nyata. Salah satu langkah paling krusial adalah pengujian paralel dalam berbagai skenario nyata. Blockchain tidak hanya diuji dalam kondisi ideal, tetapi juga dalam simulasi tekanan tinggi. Beberapa skenario yang menjadi fokus antara lain: lonjakan beban transaksi, perilaku node dalam berbagai kondisi jaringan, kepadatan pengguna secara simultan, potensi kemacetan sistem, latensi komunikasi antar node. Pendekatan ini sangat penting karena banyak jaringan blockchain mengalami masalah ketika volume transaksi meningkat drastis. Bottleneck bisa muncul dalam bentuk waktu konfirmasi yang melambat, biaya transaksi meningkat, sinkronisasi node terganggu, gangguan stabilitas jaringan. Dengan melakukan simulasi realistis, P-Network mencoba mengidentifikasi titik lemah sebelum jaringan dibuka sepenuhnya. Strategi dua arah ini, revisi internal dan pengujian eksternal, memperlihatkan bahwa tim ingin memastikan sistem tidak hanya kuat secara teori, tetapi juga tangguh dalam praktik. Keputusan berbasis data, bukan asumsi.
Elemen penting lainnya adalah fokus pada pengambilan keputusan berbasis data, data-driven decision making. Dalam pengembangan teknologi modern, asumsi tidak cukup. Setiap perubahan harus memiliki dasar numerik yang jelas, seperti analisis performa node, statistik penggunaan jaringan, distribusi aktivitas pengguna, pola transaksi, tingkat keberhasilan validasi. Dengan pendekatan ini, optimasi dilakukan berdasarkan fakta, bukan spekulasi. Bagi jaringan dengan basis pengguna sangat besar seperti P-Network, pendekatan berbasis data menjadi krusial. Ketika jutaan pengguna aktif berinteraksi dalam satu sistem, kesalahan kecil dapat berdampak besar. Keputusan rasional yang didukung data membantu meminimalkan risiko teknis, mengurangi potensi kegagalan sistem, meningkatkan keandalan jangka panjang, menjaga reputasi proyek. Ini merupakan ciri khas ekosistem blockchain yang mulai matang. Menyiapkan skalabilitas sejati. Skalabilitas bukan sekadar kemampuan menambah kapasitas server atau mempercepat transaksi. Skalabilitas sejati mencakup 1. Infrastruktur teknis yang kuat. 2. Sistem keamanan yang ketat. 3. Kesiapan pengguna. 4. Tata kelola jaringan yang stabil. Dalam pembaruan ini, P-Network menekankan bahwa peningkatan performa jaringan menjadi target utama. Artinya, jaringan harus mampu menangani pertumbuhan pengguna, mendukung peningkatan aktivitas transaksi, mempertahankan stabilitas di bawah tekanan, mengurangi potensi gangguan teknis. Semua ini dilakukan sebelum fase penyebaran massal dimulai. Keamanan dan verifikasi pengguna. Selain aspek teknis, P-Network juga memperkuat sisi keamanan dan kesiapan pengguna. Beberapa langkah yang terus diperketat antara lain: proses verifikasi KYC, autentikasi 2 faktor, 2FA, validasi identitas berlapis, penguatan sistem perlindungan akun. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Open Mainnet bukan hanya soal membuka akses perdagangan atau integrasi eksternal. Lebih dari itu, ini adalah tentang memastikan bahwa ekosistem yang terbentuk benar-benar aman dan terverifikasi. Keamanan menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan jangka panjang. Tanpa sistem identitas yang jelas, risiko penyalahgunaan akan meningkat. P-Network tampaknya ingin memastikan bahwa ketika jaringan benar-benar terbuka, ekosistemnya telah bersih, terverifikasi, dan siap digunakan secara global. Dari sistem tertutup menuju keterbukaan terkontrol. Selama bertahun-tahun, P-Network beroperasi dalam sistem tertutup. Banyak pihak mempertanyakan strategi ini. Namun kini, pendekatan tersebut mulai menunjukkan tujuannya. Sistem tertutup memungkinkan pengujian internal tanpa tekanan eksternal, penyempurnaan teknologi secara bertahap, pembentukan komunitas yang solid, pengembangan aplikasi dalam ekosistem. Kini, jaringan mulai bergerak menuju keterbukaan yang lebih luas, tetapi tetap terkontrol. Ini bukan transisi mendadak. Ini adalah evolusi bertahap yang dirancang untuk menghindari guncangan besar pada sistem. Mengelola ekspektasi komunitas. Di tengah antusiasme global, penting untuk tetap mengelola ekspektasi secara realistis. Setiap pembaruan bukan berarti peluncuran instan. Setiap sinyal bukan berarti hasil langsung. Pengembangan blockchain berskala global memerlukan waktu, uji coba berulang, penyempurnaan bertahap, evaluasi menyeluruh. Pembaruan terbaru memang menunjukkan bahwa P-Network bergerak ke fase persiapan yang lebih tinggi. Namun, proses menuju Open Mainnet tetap membutuhkan kehati-hatian. Mengelola ekspektasi berarti memahami bahwa stabilitas jangka panjang jauh lebih penting daripada percepatan jangka pendek. Sinyal besar menuju masa depan. Jika disimpulkan, pembaruan ini bukan sekadar peningkatan teknis. Ini adalah sinyal struktural bahwa P-Network sedang memperkuat fondasi, menguji batas sistem, mengoptimalkan berdasarkan data, menyiapkan ekosistem terverifikasi, membangun skalabilitas berkelanjutan. Semua elemen tersebut mengarah pada satu tujuan, kesiapan menghadapi fase Open Mainnet dengan lebih percaya diri. Pendekatan yang diambil menunjukkan kehati-hatian strategis. Alih-alih mengejar sensasi, tim memilih pendekatan sistematis yang mengutamakan kualitas. Kesimpulan, P-Network saat ini berada dalam fase transisi penting.
Pembaruan yang dirilis menunjukkan bahwa proyek ini tidak bergerak secara impulsif, tetapi melalui proses evaluasi, pengujian, dan penyempurnaan yang matang. Modifikasi cerdas, pengujian berbasis skenario, serta keputusan berbasis data menjadi 3 pilar utama dalam fase ini. Tujuannya jelas, memastikan jaringan siap menghadapi skala global tanpa mengorbankan stabilitas dan keamanan. Meski demikian, penting untuk tetap menjaga ekspektasi. Proses menuju Open Mainnet adalah perjalanan teknis yang kompleks, bukan garis akhir yang bisa dicapai dalam satu langkah. Jika pendekatan ini terus dipertahankan, maka P-Network berpotensi memasuki fase keterbukaan dengan fondasi yang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Dan mungkin, inilah pembaruan yang benar-benar menjadi titik balik menuju babak baru ekosistemnya. Dari revisi cerdas, pengujian berbasis skenario nyata, hingga pengambilan keputusan berbasis data, kita bisa melihat satu pola yang jelas. P-Network tidak ingin terburu-buru. Mereka sedang membangun fondasi yang kokoh, bukan hanya dari sisi teknologi, tetapi juga dari sisi keamanan dan kesiapan pengguna. Verifikasi KYC diperkuat, 2FA diperketat, dan infrastruktur diuji di bawah tekanan. Semua ini mengarah pada satu tujuan, memastikan ketika Open Mainnet benar-benar berjalan penuh, jaringan mampu bertahan, stabil, dan siap menghadapi skala global. Namun seperti biasa, tetap penting untuk mengelola ekspektasi. Dunia blockchain penuh dinamika. Yang bisa kita lakukan adalah terus mengikuti perkembangan dengan analisis yang jernih dan rasional. Jika Anda ingin terus mendapatkan update mendalam, analisis tajam, dan perkembangan terbaru seputar P-Network, pastikan untuk subscribe, nyalakan notifikasi, dan bagikan video ini kepada sesama komunitas. Karena jika ini benar-benar fase persiapan terakhir, maka kita sedang menyaksikan bab penting dalam perjalanan besar P-Network.